Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kelas meeting dan dapat menghadiri dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di kiamat nanti. Saya Irfan Aiman Hanifah selaku moderator memimpin acara webinar pada kedua ini yang bertemakan dampak pandemi atas ekonomi. Bentar. Dampak pandemi atas ekonomi. Kemudian yang terhormat dan selaku narasumber serta dosen pembimbing lapangan KKN, tematik pada tahun ke-11 ini kepada Ibu, yang terhormat kepada Ibu Siti Sumiati selaku DPL dan selaku narasumber pada webinar 2 kali ini. Acara yang pertama, marilah kita untuk memulai acara hari ini, kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara pertama yaitu pembukaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Sumiati atau selaku dosen pendamping lapangan ingin menambahkan atau ingin menambahkan sesuatu dalam acara ini atau berbicara tentang bagaimana pelaksanaan kali ini dan serta arahan pada webinar kali ini kepada Ibu Sumiati, Siti Sumiati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat, semua kenikmatan-kenikmatan yang sampai detik ini pun kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Alhamdulillah, this is our second webinar ya. Ini adalah webinar kita yang kedua. Bekerjasama dengan mahasiswa atau dikoordinir oleh mahasiswa-mahasiswa KKN tematik ya dari Unisula terutama kelompok 230 ya. Webinar ini atau kegiatan ini, activity ini adalah salah satu bentuk kegiatan KKN yang terkena dampak COVID gitu Mas ya. Nah, ini untuk adik-adik ini yang partisipan semuanya ini adalah ini webinar tetapi kita kaitkan dengan KKN tematik gitu. Dan inilah dampak positifnya sebenarnya ya, dampak positifnya adanya COVID-19 tapi kita bisa memberikan knowledge sebanyak-banyaknya ya
berdasarkan pada apa yang kita inginkan. Untuk kali ini kita berbicara mengenai dampaknya terhadap ekonomi, begitu ya. Jadi, nah ini kita syukuri, alhamdulillah kita bisa men-share ya knowledge ke lebih banyak orang lagi, gitu ya, tanpa kita harus bertemu muka secara directly, gitu ya. Jadi dari rumah semuanya juga bisa. Kemudian kami juga berterima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh koordinator, kemudian mbak-mbak, mas-mas, KKN, anggota semuanya ya, yang ini mungkin untuk seluruh partisipan, anak-anak semua, ini kebetulan adalah mahasiswa-mahasiswa kami dari kelas MSDM ya, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga kelas MSDM Internasional. Itu yang di Fakultas Ekonomi, saya kira itu sangat cocok dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini untuk pengetahuan adik-adik semua yang anak-anakku semua yang di kelas MSDM dan MSDM Internasional, ini koordinasi yang baik antara mbak-mbak dan mas-mas ini yang sedang KKN ini. Kalau Anda bisa lihat dari background-nya masing-masing, maka mereka berasal dari ya berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya Mbak Vanessa, ada Mbak Vanessa enggak? Ini berasal dari Kalimantan Tengah ya Mbak Vanessa ya. Nah, kemudian ada Mbak Elvi di Pekanbaru ya Mbak Elvi ya. Di Sumatera. Mas Irfan di Grobogan ya. Kemudian Mas Agung, tadi Mas Agung, wah siap-siap. Ini dari Balikpapan ya Mas Agung ya. Wah, that's good. Kemudian siapa lagi ya ini? Ada 4. Mas Ivon Febri. Ivon Febri, dari mana nih Mas Ivon Febri? Grobogan, Bu. Oh, Grobogan juga. Kemudian satu lagi? Sudah ya? Udah, Bu. Oke, ya, ini untuk pengalaman juga untuk adik-adik kelas ya ini ya Mas ya. Jadi inilah salah satu cara mengadakan KKN di era pandemi seperti ini ya. Jadi kita melihat segi manfaatnya aja ya, ini segi manfaatnya yang banyak. Perlu anak-anak ketahui juga, mbak-mbak, mas-mas ketahui bahwa Jumat kemarin pun kebetulan saya juga jadi narasumber ya di Filipina. Ya, kita bertolak di Filipina, tapi tidak menggunakan airplane, tetapi hanya berada di kamar saja. Sudah sampai di Filipina, gitu ya. Jadi kita jadi visiting profesor di sana. Nah, itu dampak positifnya. Kita juga bergerak untuk sharing knowledge, not only in national, regional, also in international. Oke, jadi itu nanti mohon diperhatikan untuk partisipan semuanya, kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya, mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Oke. Ya, untuk pembukaan seperti itu, silahkan Mas Irfan, acara selanjutnya saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bu Siti Sumiati dalam tema dampak pandemi yang berefek pada ekonomi dan manfaatnya apa aja, dampak pandemi serta dampak positif maupun negatif dan antisipasi maupun solusi yang akan diberikan kepada Ibu Siti Sumiati selaku narasumber pada webinar kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Sumiati. Nah, terima kasih Mas Irfan. Nah, ini kita belajar ya, sama-sama belajar bagaimana memanage suatu acara ya Mas ya. Kita belajar semuanya, apapun bisa. Nah, dulu katanya mbak-mbak, mas-mas KKN itu apapun itu bisa, pokoknya serba bisa gitu ya. Gitu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dan partisipan semuanya pada hari ini, kita akan mencoba untuk menggelar lagi ya, bahwa
dalam satu tahun ini ada beberapa hal ya, ada kita sebut shock ya, ada shock yang menyebabkan ya semuanya for everything is change gitu ya, semuanya berubah hampir di semua lini. Tidak hanya di perekonomian saja, tetapi di dalam bentuk apapun ya, education juga berubah, metodenya, ya, method of education, kemudian bagaimana strateginya, semuanya berubah semua ya. Nah, salah satunya yang paling mengawali ya semua perubahan itu adalah karena adanya COVID-19 gitu ya, COVID-19 yang dulu mungkin kita berharapnya itu mungkin 1 bulan selesai, 1-2 bulan selesai, begitu ya, dan tidak terpengaruh banyak di dalam sendi-sendi ekonomi kita. Ternyata sama Allah memang kita sedang disayang untuk menikmati dulu ya, menikmati ujian dari Allah ini, dan termasuk bagaimana kita metode-metode pembelajaran ya, metode-metode perkuliahan yang juga dilakukan dengan perubahan gitu ya. Nah, siapapun yang siap untuk mengikuti perubahan, maka dia akan bisa survive seperti itu. Di dalam perekonomian juga akan seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat dampak-dampaknya dan sebagainya. Tetapi nanti kita juga akan melihat juga bahwa in Indonesia we are optimistic gitu. Kita optimis bahwa nyatanya kita juga sampai hari ini, sampai dengan detik ini kita alhamdulillah ya bisa makan 3 kali ya bisa, kita bisa ganti baju bisa, rumah kita juga masih ada, orang tua ya seperti itu. Jadi yang berubah nanti hanya caranya saja ya, cara kita mensikapi perubahan, kemudian bagaimana kita bergerak menuju ke sesuatu yang mungkin sebelumnya kita belum ngeh ya, belum paham betul, tetapi kita harus maju seperti itu. Nah, kira-kira apa saja nanti kita akan coba akan lanjut ya. Ini pun adalah sebagian dari materi yang saya berikan kemarin ya di San Pedro College Filipina ya. Jadi mereka menginginkan kita untuk sharing knowledge juga. Bagaimana sih kondisi di Indonesia begitu. Nah, kebetulan saya yang jadi narasumbernya, disiplin proposalnya, maka kita menjelaskan lah ya bagaimana dampak COVID itu di Indonesia. Oke ya. Nah, ini kemarin ya, sebelum ini maka kita perlihatkan bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali ya, mereka itu tahunya kalau orang luar itu pasti melihatnya bahwa Indonesia itu adalah Bali gitu ya, padahal kita ada di Semarang misalnya. Nah, Semarang itu ada di mana? Kemudian apa ada lainnya selain Bali? Nah, banyak kan. Nah, itu juga sebagai promosi ya, ajang promosi kita ke luar negeri gitu. Nah, ini kita di sini gitu ya, mungkin untuk memberitahu mereka bahwa ada begitu banyak pulau-pulau di Indonesia gitu ya, dan wajib dikunjungi begitu. Nah, ini juga sekilas Indonesia enggak? Oke. Nah, ini anak-anak, saya akan coba kilas balik lagi ya pada saat pertama awal-awal terjadinya corona itu, COVID-19 itu, karena memang ini berasal dari China. Jadi virus ini memang berasal dari luar negeri dan kita terkena impaknya begitu ya. Nah, pada awal-awal itu kita sudah melihat bahwa ada beberapa yang terdampak gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang directly berhubungan dengan ekonomi dari China. Kita ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi yang menganut sistem apa? Terbuka ya. Artinya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri by ourselves, tetapi kita membuka hubungan diplomatik dengan luar negeri, termasuk di bidang ekonomi, sehingga apabila terjadi goncangan, shock dari luar negeri, apakah itu economic shock atau non-economic shock, seperti corona seperti itu, maka the impact is also mengikuti ke Indonesia juga, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau kita lihat gampangannya ya, kalau dari ekonomi itu adalah dari ekspor impornya gitu ya.
Nah, kita juga mengekspor, kita juga mengimpor. Nah, pada awal-awal itu Januari ya 2020 itu kita sudah mengalami penurunan, gitu ya. Kemudian nilai importnya juga sudah terkontraksi, artinya ada perubahan di sini ya, perubahan yang menuju kepada agak pelemahan ekonomi, gitu ya. Nah, dulu mungkin kita tidak beranggapan karena tidak terlalu sampai jangka panjang, begitu ya. Nah, mungkin ini kita bisa nanti perbaiki dan sebagainya. Nah, ternyata sekarang ini Mars ini adalah sudah 1 tahun kita mengalami fase-fase bagaimana perubahan itu berdampak pada ekonomi kita dan juga ekonomi di luar negeri. Kemudian kalau kita melihat dari sudah agak ke ekonomi lagi ya mengenai neraca perdagangan, ada terjadi defisitnya defisit neraca perdagangan. Khususnya dengan Tiongkok ya. Ini karena dari awal ya kita dari awal dulu. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan. Ini sudah agak mulai ya, kita sudah melihat bahwa gimana nih kelanjutannya dari month to month ya, dari bulan ke bulan itu bagaimana. Kemudian yang mengenai investasinya, realisasinya juga berpotensi untuk menurun, begitu kan? Ada potensinya untuk menurun. Kemudian pada saat itu maka beberapa kebijakan pemerintah bisa kita lihat ya. Kita lihat mulai dari penyediaan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kesehatan ya. Kita mulai prepare, kemudian ada larangan impor, kemudian penghentian penerbangan dan sebagainya. Ini dalam kerangka pencegahan virus masuk ke Indonesia, tetapi nanti dampaknya misalnya ya salah satu hal yang akan terasa di ekonomi adalah misalnya penghentian penerbangan. Penghentian penerbangan itu artinya bahwa sektor-sektor perdagangan internasional yang berbasis menggunakan airplane maka itu akan terhenti. Nah, itu salah satu nanti yang berdampak multiplier effect-nya akan sangat besar ke Indonesia karena nanti kita akan mencoba mencari. Nah, terus bagaimana nih kalau kita tidak bisa mengekspor, kemudian tidak bisa mengimpor juga, gitu ya. Nah, ini apa yang akan terjadi di Indonesia, apa yang akan dilakukan di Indonesia, kemudian how far it will be solved, gitu ya, sejauh mana itu akan teratasi, gitu. Nah, ini kita akan coba nanti lihat ya. Ini kilas balik di awal-awal, gitu. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman nggak apa-apa ya yang dari hukum, dari fakultas-fakultas lain, karena ini adalah saya kira general knowledge ya, nggak apa-apa. Nah, apa kata Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, dulu memang coronavirus menimbulkan pesimisme yang menggulung ekonomi Januari 2020. Artinya sudah diprediksi bahwa tahun 2020 kita tuh akan mengalami penurunan lah, gitu ya, penurunan. Nah, memang betul ya, penurunannya apa? Misalnya pertumbuhan ekonominya itu turun 0,29%, kemudian impor dari China di stop, kemudian tadi sudah pariwisata atau tourism itu pasti akan berdampak. Ya. Kemudian harga makanan-makanan pokok, kemudian dan lain-lain, ini juga mungkin akan terkoreksi gitu ya. Nah, salah satu upaya yang dari awal itu sudah dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kita mengoptimasi ekspor pertanian. Artinya kita ini pertanian, pertambangan, perikanan. Ini artinya, anak-anak, bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang besar sebenarnya ya, kita punya potensi yang besar dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ini harus dioptimasi begitu bahasanya ya, dioptimasi itu ya dioptimalkan. Kemudian yang pertama itu memang untuk pencapaian domestik dalam negeri itu
terpenuhi dulu gitu ya, sehingga tidak ke mana-mana. Baru setelah itu kita akan coba untuk peningkatan ekspor dan lain-lain, ataupun mengurangi atau kita sebut substitusi dari negara lain yang selama ini impor, ada pembatasan sana sini, di luar negeri terjadi lockdown, maka bagaimana ya pemerintah ya upaya kita semua ini melalui beberapa kementerian ini memang sama-sama berupaya untuk apa yang ada di Indonesia ini kita optimalkan begitu. Kita kurangi impornya, tetapi kita penuhi dengan yang ada, begitulah. Nah, itu pun berdampak pada ekonomi globalnya, ya. Global itu ya dari luar negeri semuanya seperti itu. Kalau mungkin Anda semua ingat pada awal-awal pertengahan 2020 itu kita pernah mendengar ya isu-isu mengenai bagaimana tahu tempe itu nggak ada gitu ya, bagaimana tahu tempe itu tidak ada di pasaran gitu ya, pernah ya gitu ya. Nah, padahal orang Indonesia tahu tempe itu makanan wajib ya, lauknya tahu tempe. Nah, apa nih, bagaimana ini dampaknya, nah gitu. Kenapa itu? Nah, itu ternyata memang tahu tempe itu tidak ada karena memang ada beberapa proses yang sebelumnya ini mengikuti. Nah, salah satunya adalah dari bahan pokoknya kedelai. Ternyata Indonesia itu pengimpor kedelai dan produksi kedelai, artinya kebutuhan kedelai di Indonesia itu 90% itu berasal dari impor. Nih, 10%-nya itu dihasilkan dari petani kita di Indonesia. Nah, ini kalau ada tadi misalnya pembatasan macam-macam, itu juga berdampak. Misalnya ya, kita ambil case-nya di situ, pasti berdampak loh. Berarti gimana, kita mau nggak makan tempe, tahu tempe, atau ya carane gitu kan? Nah, carane tempe, tahu itu ya. Jadi itu kadang-kadang kita sepele ya, nah semuanya ya. Jadi kadang-kadang itu sepele, tapi ini melakukan proses yang sangat panjang, Jadi kan hanya ini bodohnya enggak, tetapi ternyata ada proses bahwa ada ekspor impor juga pengaruh, kemudian kebijakan pemerintah pengaruh, kemudian dampak dari luar negeri juga. Nah, ternyata sama di kasus kedelai itu ternyata supply kedelai dari luar negeri itu yang ternyata yang bermasalah gitu. Brazil ya, dari Brazil, kemudian itu Amerika ya mengalami agak gagal panen gitu ya karena cuaca ekstrim dan sebagainya. Kemudian ada juga permintaan dari luar negeri yang sangat banyak, dari mana kemudian kembali ke Indonesia. Kita nggak, kemudian perjalanan dari laut itu juga berpengaruh, nggak ada kapal yang melaut dan sebagainya. Nah, ternyata sampai segitu ya, padahal hanya untuk makan tahu tempe gitu. Ya, tuh seperti itu. Maka itulah setelah kita 1 tahun, anak-anak, maka bagaimana kita melihat bahwa ada sektor yang mengalami yang berdampak ya, ada sektor yang berdampak terhadap pandemi, tapi juga ada beberapa sektor yang justru mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan, ada sebagian lagi mengalami peningkatan. Nah, itu which nanti kita coba lihat ya. And then Indonesian government is seriously committed ya. Betul bahwa pemerintah Indonesia committed. Nanti akan kita perlihatkan ya infografisnya bagaimana langkah-langkah Presiden untuk menghadapi ini. Nanti juga setelah itu kan kita bisa diskuskan ya apakah itu terjadi di lapangan atau tidak. Nanti kita evaluate bersama-sama, kita discuss begitu. Oke. Nah, diharapkan memang we hope that government strategy ini will be successful ya, untuk mengatasi COVID-19. Oke,
saya akan mulai seperti ini. Dampaknya secara makro, secara ekonomi makro, ya, maka kita bisa melihat ada beberapa hal dari segi GDP growth atau pertumbuhan GDP itu gross domestic product, ya, atau produk domestik bruto. Kemudian yang kedua, impaknya terhadap inflation atau inflasi, ya, kenaikan harga barang-barang secara umum. Kemudian ada dari segi employment, apakah berpengaruh terhadap pengangguran atau enggak, gitu ya. Kemudian ada beberapa sektor hit by COVID, artinya sektor-sektor mana aja nih yang terdampak. Nah, untuk hari ini kita akan coba melihat dari sisi ini aja dulu cukup ya. Nah, nanti yang lainnya bisa menyusul next time gitu ya. Ada banyak sebenarnya, ada banyak faktor, tapi empatlah ini dulu ya. Mari kita lihat yang pertama adalah impact on GDP, gross domestic product ya. Dalam satu tahun ini ya, dalam satu tahun 2020 ya, kita lihat dari 2019 itu sebenarnya very stable. Indonesia itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang stabil, anak-anak ya, pertumbuhan GDP yang stabil. Kemudian tetapi begitu masuk kuartal 1 penurunan 2020 ya. Kemudian sampai kuartal 4 2020 ini menurun. Yang paling lihat dampak yang paling banyak, yang paling menurun tajam sampai yang level yang paling bawah adalah di antara Q2 dan Q3 ini. Nah ini bisa apa di pertengahan ini ya, kita bisa sebut pertengahan 2020 itu pertumbuhan GDP-nya memang sangat drop, jadi ya, yang paling tajam ke bawah. Nah baru setelah itu ada terjadi kenaikan walaupun ini masih minus ya, minus terus sampai forecasted diperkirakan tahun 2021 juga mengalami kenaikan masih agak menurun gitu ya. Nah ini terjadi di Indonesia. Nah, kemudian apakah ini hanya saja terjadinya seperti ini? Mari kita lihat dampaknya. Oh begini. Jadi itu 2020 ya tadi. Maka kalau kita forecast-kan, kita perkirakan growth rate untuk banyak ya, dan di Southeast Asia juga. Kemudian mari kita lihat bahwa tahun 2021 hampir semua negara ini mengalami optimistik ya. Mentargetkan untuk 2020 kita sudah sembuh lah, artinya sudah agak menuju ke sehat. Kita akan mencoba pertumbuhan itu menjadi positif lagi. In Indonesia, we can see that our target is 5.3%. Kita targetnya adalah 5,3%. Ini target yang sebenarnya agak berat, tetapi semua lini ini optimistik ya, ini harus dicapai. Menteri Keuangan sangat optimis gitu ya. Nah, mari kita dukung semuanya. Nah, tinggal caranya bagaimana ya, seperti itu. Nah, negara-negara Filipina, Malaysia juga mentargetkan yang agak sangat tinggi ya, tapi berkisaran di poin 6% ya, 6% lah, 6%. Kemudian bahkan di Singapura dia nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi ya, dan mentargetkan 4,5%. Anak-anak, kenapa kadang-kadang kita, kenapa di Singapura kan maju ya? Anak-anak di Singapura, maka kalau kita lihat bahwa sektor yang sangat dominan di Singapura adalah dari apanya? Dari sektor apa? Kalau Anda lihat. Ekonomi Singapura itu sebenarnya ditopang dari sektor apa yang paling tinggi kontribusinya? Siapa yang mau nyoba? Kira-kira apa? Dari segi apa? Ekonominya ya, ekonomi dari mana? Sektor apa? Manufacturing? Kemudian apa? Atau trade? Atau perdagangan? Atau sektor perikanan? Pertanian mungkin? Nah, ternyata di Singapura itu
sektor yang paling banyak ya kontribusinya terhadap GDP adalah salah satunya adalah sektor ini, jasa atau services ya. Nah, sektor jasa atau kalau lebih menukik lagi ya tourism gitu ya, turis. Nah, begitu ada lockdown ya hampir di seluruh negara, maka negara-negara yang mengandalkan sektor ekonomi dari tourism maka itu juga akan terdampak. Seperti itulah halnya di Singapura dan juga di Malaysia juga. Pada saat awal-awal, mungkin awal Maret ya, saya sampai ke Malaysia itu persis sebelum pandemi itu memang jalanan sudah sepi semuanya, ada apa-apa. Kemudian kita tanya pemandu taksinya, kita dampaknya wah semuanya. Kalau itu tahu di Genting Highland ya, Genting Highland di Malaysia itu pusat turisme untuk seluruh Asia ya. Ada kenapa? Karena memang tidak ada orang, tidak ada turis satupun yang datang Malaysia untuk naik sampai ke sana ke Genting Highland. Genting Highland ini kayak di Bogor itu kan ya. Nah, gitu. Nggak ada sama sekali. Nah, itu dampak pembentukan dan sebagainya. Nah, itu sudah seperti itu di Singapura. Kalau Anda belanja di Orchard tidak ada orang gitu ya. Nah, sebagainya. Biasanya paling banyak Indonesia ya gitu, di sana. Nah, begitu. Nah, setelah ini sama, kemudian ini saya tunjukkan terus. Nah, itu adalah dampak dari GDP-nya. Kemudian dari inflasinya, ternyata bahwa memang mengalami penurunan ya. Artinya begini, inflation rate di Indonesia itu cara membacanya ya, ini kita berada di kisaran tahun 2018 itu 3%, kemudian 2019 itu 2,8%, 2020 ini kita turun menjadi 2,0%. Sebenarnya kalau dari teori ekonomi makro, we can say that this good for economy gitu. Ini adalah bagus ya, kita menurun ini. Inflasi itu kan penyakit, kalau masalah semakin turun maka semakin bagus gitu. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa kalau inflasi itu semakin minim ya, sangat tipis lah, mendekati nol, maka itu tidak baik bagi perekonomian juga. Kenapa? Karena itu menandakan daya beli masyarakat yang rendah. Nah, kemudian diperkirakan tahun 2021 kita sudah agak bagus, kita targetnya ada 2,8% per average ya. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, keadaan di Indonesia ini adalah stabil ya. Ada terjadi stabilitas nasional, yang kestabilan harga-harga di dalam negeri itu juga terjamin begitu ya. Ini salah satu indikator untuk salah satu indikator bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Investor asing masuk ke Indonesia, salah satu ukurannya, tolak ukurnya adalah gimana di Indonesia, terlalu tinggi, terlalu rendah misalnya gitu. Kalau terlalu tinggi, it's not interesting to enter investment in Indonesia. Enggak tertarik lah gitu ya. Tapi kalau terlalu rendah, kapan kita ada keuntungan berada di Indonesia, kalau enggak progres kenaikan. Nah, untuk 2021 ini kita targetkan sekian, itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia is ready ya, kita menerima investor, kita siap untuk membangun perekonomian Indonesia lagi. Ini mantuannya industri impact-nya apa? Kemudian mari kita lihat. Nah, diprediksikan ada 4 sektor
yang terhardest hit gitu ya, yang paling terdampak gitu ya. Yang pertama adalah mengenai wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Jadi ini penyumbang terbesar ya penurunan GDP itu. Dia terdampak ya apa ini wholesale and retail trade, dagangan retail ya. Nah, secara langsung ya, langsung ke masyarakat, nah, ini terdampak langsung. Ada juga accommodation and food service activities ya, pangan dari produsen ke sampai ke konsumen atau dari supplier atau dari produsen kemudian sampai ke end usernya gitu ya, ini juga terdampak. Kemudian ada sektor keuangan dan insurance activities itu juga terdampak. Tidak banyak ya, tidak banyak pertukaran keuangan di perbankan. Jadi sektor-sektor perbankan itu masuk di sini itu juga mengalami penurunan. Tidak banyak orang yang mengambil kredit, nggak banyak orang yang menabung karena aktivitas semuanya turun semua gitu. Kemudian real estate juga sangat terdampak juga ya, nggak ada orang yang beli rumah lah, banyak atau terjadi penurunan yang signifikan gitu. Nah dari keempatnya ini adalah ini kasus di Indonesia ya, meliputi ini. Nah nanti tugas pemerintah bagaimana yang mendorong kembali mau tahun 2021 kita ada beberapa kebijakan ternyata ya namanya. Jadi kebijakan-kebijakan yang memang mendorong bagaimana kita untuk memulai lagi ya, mengaktifkan kembali ekonomi Indonesia. Nah, salah satu kalau tadi kan yang terdampak the hardest hit COVID ya. Nah, ada sektor yang justru dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Contohnya apa? Adalah information and communication sector growth. Ya, ini informasi dan komunikasi ini ternyata mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan ya. Nah, ya 2023 4 kemudian ini sudah sangat signifikan pengaruhnya. Nah, kenapa? Karena masyarakat, seluruh elemen masyarakat sudah harus menerima ya, mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita akan mengikuti model globalization dan digitalization. Nah, itu berbasis pada internet, ya IT lah, IT gitu ya, information technology. Nah, maka dari segi pendidikan, education-nya juga menjadi digital education. Kemudian bisnis pun menjadi digital bisnis, gitu kan? Kemudian apalagi? Kemudian pemerintahan pun juga akan work from home semuanya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini mengandalkan, salahnya adalah mengandalkan internet, konektivitas, digitalitas dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bahwa mengalami peningkatan yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat per sektornya mungkin di sektor elektronik misalnya, sektor handphone dan sebagainya. Nah, itu juga nanti akan lebih tajam lagi peningkatannya. Ini kan secara globalnya ya. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, kalau kita mau secara komprehensif, maka mari kita lihat ada beberapa yang berpotensial losers, tapi juga ada yang potensial winners ya. Ada yang tourism, ini sudah jelas tadi ya. Tourism nggak ada jalan-jalan lagi gitu ya. Kita pengennya, aduh, kapan ini kita keluar ke jalan-jalan ya, belum bisa, tahan dulu gitu ya. Bahkan di dalam negeri pun juga kita akan nahan dulu ya, tahan nggak usah kemana deh, nah, di rumah dulu gitu ya. Kemudian aviation and maritime, nah ini juga dampak menimbulkan penurunan ya, baik itu laut, jalan laut maupun jalan udara ya. Kemudian otomotifnya sendiri tadi jual belinya
kendaraan juga mungkin akan ini akan jelas mengalami dampak yang teman-teman. Kemudian construction and real estate ini juga berdampak, manufacturing juga sama. Anak-anak kalau anak kita berada di misalnya di daerah Bawen, Ungaran, di sekitarnya, maka mungkin akan agak terasa ya. Ada pengurangan produksi di sana. Pengurangan produksi itu berpengaruh pada pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja itu bisa PHK ataupun pengurangan jam kerjanya, gitu ya. Pengurangan jam kerja berarti kalau bisa kita full, mungkin kita hanya menjadi dioplos di shift ya, shift seminggu hanya 2 kali, seminggu 3 kali dan sebagainya. Nah itu juga. Nah kemudian ada juga financial services tadi ya, juga education juga mengalami perubahan, kemudian oil and gas. Tetapi sektor-sektor yang mengalami peningkatan apa? Yang pertama adalah medical and supply services. Maka apapun yang berkaitan dengan kesehatan ya, saya kira ini mengalami peningkatan. Bagaimana dulu kita mengusahakan apa dulu yang hand sanitizer, hand soap, kemudian masker ya, masker itu pun kita mengalami dalam 1 tahun ini kalau kita lihat ini ada mengalami perubahan ya, artinya dari awal-awal masker itu penutup itu bicara nih orang Indonesia sangat kreatif, maka dari kain-kain kemudian kita pakai dijual dulu ya. Nah itu sampai booming ya masker dulu masker kain ya, sampai finally pemerintah dari jadinya Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa masker yang aman itu bukan masker kain kan. Nah itu merubah lagi, change lagi ya. Jadi kalau kita berada di ekonomi apapun kadang-kadang indikator apa yang menunjukkan itu perubahan, kalau kita bisa mengikuti cepat maka kita tetap survive. Nah coba nanti kita lihat dari awal-awal tahun Januari 2020 maka penjual masker yang berbasis kain ya, berbasis kain dulu 7.000, kemudian 5.000, 2.000 gitu ya. Nah sekarang sudah mungkin agak menurun. Trennya sudah menurun. Kenapa? Yang tren agak naik adalah masker yang berbasis apa? Yang dari kesehatan itu ya. Yang standar kesehatan katanya, yang bisa mengurangi penyebaran virus itu sampai berapa persen gitu kan, sangat tinggi dibandingkan dengan kain misalnya. Nah maka setelah itu terjadi downturn juga, artinya penurunan. Coba Anda lihat nanti di bisnis online ya, yang bisnis masker itu kan, gimana dia prospeknya? Mungkin agak turun, mungkin masih jalan tetapi agak turun, tidak seperti pada awal-awal. Kenapa? Karena perubahan mindset juga ada ya kan. Dulu ada juga yang ini face shield ya, face shield yang plastik begitu kan, plastik fiber dari apa namanya. Nah itu pun juga sekarang mungkin trennya juga akan menurun. Nah ini kalau dari sisi ekonomi, this is opportunity dan challenge juga gitu. Ini peluang, tantangan juga gitu. Anda mau tetap bertahan atau ya udahlah aku enggak di situ lagi gitu. Nah, dan sebagainya. Kalau mau bertahan berarti apa ini sekarang trennya itu apa? Yang memang betul-betul secara kesehatan ini kita misalnya ya, kita betul-betul bisa mengurangi dampak penularan itu apa? Oh, yang dari kalau Anda beli di apotek-apotek itu misalnya gitu ya. Misalnya itu yang dianjurkan oleh pemerintah, maka silakan anak-anak yang memang kita berpassion untuk kita digital bisnisnya berarti itu. Kemudian gimana caranya? Entah itu Anda berbisnis online itu, kemudian cari konsumen di dalam negeri, di luar negeri dan sebagainya. Saya kira itu potensialnya sangat tinggi. Nah, ya itu contohnya.
Kemudian food processing and retail itu juga bisa ada kemungkinan untuk naik. Kemudian personal healthcare yang tadi ya, peralatan-peralatan, guna ICT, e-commerce, agriculture. Lihat agriculture, maka kita itu harus ketahanan pangan ini, kalau kita bilangnya ketahanan pangan ya. Maka tadi dampak tadi salah satu saya contohkan tahu tempe misalnya tadi ya. Nah itu memang caranya untuk jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Indonesia harus bergerak maju, bahwa kita tidak boleh mengandalkan tidak boleh mengandalkan kedelai itu dari luar negeri only gitu ya, sampai 90% bayangin ya. Maka harus dirubah caranya, harus nanam kedelai. Nah nanti kan ada beberapa kendalanya ini dan sebagainya. Nah itulah yang nanti harus jadi tugas bersama. Ini suatu proses sendiri nih untuk mencapai bagaimana mengembalikan ketahanan pangan. Ya, potential winners. Oke. Kemudian saya lanjut ke sini. Kemudian ini yang kemudian pemerintah itu adalah membuat macam-macam kan, program macam-macam. Kita sembako, dana desa dan sebagainya, kartu prakerja, membantu mikro and SMEs ya. Sebagainya, intinya memberi bantuan langsung dan tidak langsung. Oke. Nah, dampaknya, saya lanjut ya, dampaknya ke lost job, kemudian less work. Yang terbanyak itu ternyata adalah less work ya. Less work itu berarti apa? Pengurangan ya, pengurangan jam kerjanya ini less work itu. Tadi misalnya seminggu, sekarang jadi 3 hari masuk, 3 hari tidak masuk, ya gitu. Kemudian lost job-nya itu sampai 16 atau 17%. Lost job itu berarti sudah jadi unemployment, sudah jadi pengangguran. Nah, itulah kira-kira dampaknya. Kemudian ini dari survei ya, dari survei bisa kita lihat. Kemudian this time harus dirubah dulu. Ini sudah, saya gini, masuk ke betul. Nah, memang nah kemudian pertanyaannya adalah itu tadi dampak-dampaknya ya macam-macam ya. Kemudian apa nih yang dilakukan pemerintah apa gitu ya. Nah di triwulan keempat 2020 kita sebut sebagai pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini adalah government policy untuk betul-betul mengembalikan ekonomi menjadi merangkak naik, menjadi positif tadi ya pertumbuhannya. Nah, apa ini? Ada macam-macam, ada refocusing dan relokasi anggaran kegiatan non prioritas, insentif pajak, tambahan belanja negara, kemudian macam-macam ini. Nah, ini sudah disiapkan oleh pemerintah, pembiayaan sektor kesehatan, perlindungan sosial, gitu ya, kemudian dukungan kepada dunia usaha, pemerintah daerah, kemudian alokasi pemulihan ekonomi nasional. Jadi intinya adalah pemerintah sudah menyiapkan dana untuk bagaimana kita bisa bergerak maju lagi. Nah, didorong oleh nanti indikatornya adalah beberapa nilai tukar rupiah yang sudah cenderung menguat dan sebagainya ya. Nah, proyeksi diharapkan ya esok ya in 2021 economic growth will reach 5.0 tadi ada yang 5,3 ya rata-ratanya 5% lah gitu ya. Kemudian Indonesia diprediksi tetap menjadi middle income di dolar sekian 4.000 sampai 430 ya 4.000 sampai 4.330 US dollar artinya pendapatan nasional
secara average, secara rata-rata kita masih berada di sini gitu ya. Nah, kemudian inilah semuanya, mari kita lihat diharapkan naik, konsumsi masyarakatnya naik, konsumsi pemerintah juga naik, impor barang dan jasanya juga naik. Nah, ini diharapkan dan kita optimis begitu ya. Kenapa kita optimis? Karena tadi kecenderungannya sudah meningkat naik terus ya, trennya sudah agak naik terus, mudah tercapai gitu ya. Nah, ini harus kesiapan dari seluruh elemen masyarakat. Oke, masih terus ya Mas ya. Bentar ya. Nanti silakan yang kalau mau ada pertanyaan ditulis dulu aja ya, ditulis dulu nanti saya akan selesaikan semuanya gitu ya, Mas Irfan ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, oke, nggak apa ya. Nah, salah satu strategi menarik ya dari pemerintah untuk mengatasi COVID ini ternyata adalah BBI, apa nih? Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia itu tidak hanya bangga aja, tetapi ada processing-nya ya, mulai dari input, proses ke output. Ini kalau kita menggunakan barang-barang buatan Indonesia, maka inilah yang didahulukan nanti. Maka ketahanan ya, baik pangan, sandang, maupun dan sebagainya dari dalam negeri sendiri. Dibuktikan dengan bahwa peralatan kesehatannya yang dibuat atau kita ciptakan sendiri, artinya mempunyai pangsa pasar yang luar biasa. Yang paling gampang yang masker tadi. Masker itu kalau sudah orang Indonesia itu ya memang sangat kreatif ya. Begitu ada ini, oh ya, maka pakai masker. Nah, oke. Semua orang bisa membuat kemudian dipasarkan, buat pasarkan. Yang membuat banyak, yang meminta juga banyak, artinya konsumennya juga banyak karena populasi Indonesia sangat banyak sekali. Jadi apapun yang kita lemparkan ke pasar, kalau itu adalah untuk kebutuhan masyarakat, insya Allah itu nggak bisa. Di kuliner juga seperti itu, ya. Nah, apapun itu kalau sudah misalnya mengenai pangan, ya, artinya itu pasti akan diperlukan ya. Nah, gitu. Nah, tetapi kita juga mengubah perilakunya tidak bisa seperti dulu. Kalau misalnya kita mau beli makanan, ya mungkin nggak ada banyak orang yang dulu pernah dibatasi, nggak boleh ke rumah makan, dibatasi jam malam dan sebagainya, maka harus ada cara-cara tersendiri ya dengan digitalisasi itu, dengan online itu. Maka bisnis online inilah yang muncer gitu ya. Untuk kuliner, untuk apa-apa lah sekarang itu beli langsung by handphone dan sebagainya cukup. Ya. Kemudian, nah pertanyaannya ada lagi, di COVID itu berapa lama dan berapa dalam ya, gitu ya. Nah ini memang kita belum prediksikan sampai kapannya itu bisa, tetapi kita yang bisa kita lakukan adalah preparing ya, mempersiapkan bahwa kita harus bangkit. Jangka pendeknya ya tahun 2021 ini, kemudian jangka menengahnya mulai 2002 dan sampai 2004 lah, ya kita siap-siap. Nah, tentu kebijakan pemerintah itu sampai di 2021 kita menggunakan namanya kebijakan fiskal ekspansif ya, yang terdiri dari relaksasi, pembentukan pajak, belanja stimulus. Jadi ini masih berkaitan dengan sektor real, bagaimana kita bergerak gitu. Kemudian di jangka menengah maka kita konsolidasi fiskalnya. Fiskal ini macam-macam ya, nanti ini masih sudah menjorok ke sangat ekonomis gitu ya. Namanya fiskal moneter bisa ya. Nah, kemudian begini. Dana untuk yang tadi adalah pemulihan ekonomi nasional itu sekitar 356 triliun ya disiapkan oleh pemerintah. Kemudian dipakai untuk apa aja ya? Tentu yang paling banyak mungkin agak ke kesehatan, penanganan kesehatan, tetapi juga yang lainnya adalah ya perlindungan masyarakat ke bawah sekitar itu.
Nah, debat untuk apa ada? Mari kita lihat. Kalau gitu kita harus lihat dulu paket kebijakannya pemerintah kan, gitu kan? Nah, ini saya ambilkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, infografisnya. Ini tadi saya jelas sudah. Tindakan cepatnya ya stabilisasi ekonomi makro. Oke, pengendalian harga, nggak boleh ada kenaikan-kenaikan yang paling tinggi. Mendorong pemanfaatan sumber daya energi yang lain ya, biodiesel, mengurangi BBM, percepatan pencairan dana desa. Jadi kita bergerak mulai dari desa, kemudian bagaimana desa itu didanai, ini cepat dan sebagainya. Menggenjot belanja pemerintah, ini artinya mulai membangun ini ya. Belanja itu untuk apa? Membangun untuk fasilitas infrastruktur dan sebagainya. Ya. Kemudian sampai ke melindungi masyarakat yang berpendapatan rendah dengan cara kredit usaha. Nah ini sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan program-program seperti ini, menyiapkan program-program seperti ini. Nih, nanti bisa kita lihat. Nah, paket-paketnya juga ada kan. Nah, paket kebijakan macam-macam tadi saya kira bersama ya. Yang intinya adalah mari kita lihat, kita cermati dulu Indonesian government itu seperti apa. Kemudian kita lihat juga kondisi real di lapangan nanti seperti apa, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi lah ini secara detail ya. Yang secara realnya saya kira sama. Kemudian kebijakan ekonominya ya dengan stabilisasi fiskal dan moneter, kecepatan belanja dan ini. Dua ini ya mesti harus ada. Kemudian menggerakkan ekonomi nasional. Nah, apa ini? Mendorong daya saing industri nasional, baik itu dengan deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal, dan sebagainya. Nah, kemudian juga untuk mempercepat proyek strategis nasional dan juga meningkatkan investasi properti. Nah, dalam melindungi masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah? Stabilisasi harga pangan, percepatan pencairan tadi dana desa, dan juga penambahan raskin dan beberapa paket kebijakan yang lain ya. Nah, ini deregulasinya macam-macam. Ini sudah disiapkan betul ya oleh pemerintah, kemudian deregulasi dan sebagainya. Ini sudah disiapkan ya sampai ke mendorong investasi properti misalnya. Nah, coba lihat, tapi ada beberapa yang mungkin is it true or not, artinya bukan apakah yang tepat enggak ya gitu, dilakukan tepat enggak ya gitu, atau bagaimana ini bisa dilakukan ya, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Misalnya ini ya, membuka kepemilikan orang asing terhadap rumah susun mewah dengan harga 10 miliar ke atas. Anak-anak, ini mungkin kalau Anda bergerak lari ke Batam ya, Batam itu dengan otoritas khususnya memang ada agak keleluasaan ya, bagaimana orang asing itu memiliki, tetapi tidak memiliki hak kepemilikannya, tetapi hak guna. Nah, nanti kita lihat apakah itu diperluas atau tidak ya, kita bisa diskusi sama-sama. Oke, kemudian, nah ini sektornya industri juga dengan permasalahannya macam-macam. Yang jelas intinya adalah bahwa kita mengalami penurunan gitu ya, ketergantungan kita terhadap impor ya, baik itu infrastruktur, ketersediaan lahan dan sebagainya. Nah, ini permasalahan di industri, kemudian disikapi. Nah, disikapi dengan apa? Respon kebijakan dan manfaatnya. Ada pemulihan, deregulasi, peraturan pelaporan
sistem pengupahan dan sebagainya, sehingga industri nasional itu menjadi kuat, ya. Nah, kalau industrinya kuat, maka PHK itu dapat dicegah dan memperbaiki penyerapan tenaga kerja dari sektor industri, manufacturing industry, kemudian macam-macam lah industri-industri yang lain ya, oil and gas, kemudian di sektor perdagangan juga bermacam-macam permasalahan yang ada, kemudian disikapi dengan apa masalahnya ya dagang itu ya ekspor, impor gitu ya, regulasi birokrasinya, kemudian aturan-aturannya, kemudian kemampuan bersaing di pasar global ya. Kemudian disikapi dengan respon kebijakannya ini memangkas peraturan, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai Indonesia National Single Window. Nah, pelayanan apa ya? Apa tuh? Pelayanan terpadu gitu ya. Nah, satu atap lah, terpadu satu atap. Gitu. Kemudian manfaatnya ya kelancaran perdagangan, kemudian efisiensi supply chain dan sebagainya. Ini di perdagangan. Kemudian pemberdayaan koperasi UMKM itu juga salah satu yang di highlight oleh pemerintah dengan segala permasalahannya yang ada, kemudian direspon dan dengan baik bagaimana, yaitu tadi ada kredit dan sebagainya, manfaatnya ya koperasi UMKM itu mampu bersaing gitu ya dengan produk impor dan merambah pasar ASEAN. Kalau Anda bahwa di Jepang ya, di Jepang itu mereka bisa tumbuh itu based on UMKM-nya. UMKM di Jepang itu bisa tumbuh sangat cepat, sangat tinggi, memberi kontribusi yang besar pada negara di Jepang itu. Kemudian salah satu cirinya adalah bahwa UMKM mereka, koperasi dan UMKM-nya itu bersatu, betul-betul bersatu anggotanya, kemudian ditambahi apa? Dengan masuknya teknologi. Maka kalau Anda lihat, katakan di YouTube lah, lihatnya di YouTube. Apa itu koperasi di sana, koperasi misalnya pertanian ya, pertanian itu apa? Menanam sawi, menanam apa dan sebagainya, tetapi dia sudah dengan teknologi yang sangat tinggi. Teknologi itu artinya bagaimana produksi itu bagus, kemudian dikemas dengan bagus, bisa tahan lama, bisa diimpor kemana-mana gitu. Nah itu, jadi targetnya adalah itu dari koperasi yang kecil tetapi sudah pakai teknologi sehingga dia bisa survive ke dalam dan juga sudah bisa dipakai ke luar negeri. Nah, ini yang mungkin tantangan bagi di Indonesia ya. Ini gimana caranya kita bisa mengenalkan produk kita di luar negeri untuk contoh UMKM. Oke. Nelayan juga seperti itu. Nelayan itu malah karena inputnya itu miliknya Allah ya, nelayan itu. Lihat kita mencari ikan di laut yang ikannya itu adalah disediakan oleh Allah, istilahnya itu dipangku gitu ya tangan, kemudian kita tinggal ngambil gitu, gitu. Nah, gimana caranya? Nah, gitu. Nah, permasalahannya juga ada macam-macam, kemudian juga responnya juga aturan dan sebagainya. Nanti anak-anak yang dari hukum mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut ya, ini bagaimana. Ini saya kira itu pariwisata jelas ya, pariwisata dengan tidak diperbolehkannya ya tadi airplane atau penerbangan ataupun tadi apa itu tadi kapal tadi ya, itu sudah membuat tourism ini agak berkurang, sangat berkurang drastis, bahkan apa yang harus dibanding dulu lah, dibanding dulu ya. Nah, maka tahun 2021 ini
semoga ya mudah-mudahan COVID-19 ini sudah selesai, kemudian kita bergerak naik dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian bisa kita memperkenalkan lagi, mempromot lagi ya bahwa Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa dari sampai Merauke gitu. Oh ya, kemudian kunjungan utama wisata ini ya. Nah, kuliner, apalah snorkeling sampai ke misalnya di Papua sendiri ya, yang kemarin juga kebetulan saya teliti juga di sana bahwa sangat menarik investasi di Papua itu. Oke, saya kira ini rekomendasinya. Jadi ya memang harus ada beberapa lah. Yang jelas begini. Jadi yang jelas, anak-anak, COVID-19 itu memang sudah merambah ke faktor ekonomi sehingga berdampak pada dari perekonomian secara global, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya, secara global. Nah, sekarang pemerintah sudah menyediakan cara-caranya, sudah menyediakan langkah-langkahnya, mulai dari jangka menengah, jangka pendek, menengah, jangka panjangnya, membuat peraturan, membuat ini, kemudian bantuan langsung, tidak langsung, dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana menyatukan visi misi antar stakeholder di seluruh sektor di seluruh lini di Indonesia ini untuk bergerak maju bersama-sama. Era new normal yang akan kita jalani ini pasti tidak sama dengan sebelum kita ada pandemi COVID. Kalau kita bilang, oke lah, nanti di education ya misalnya ya, di education nanti di pertengahan in middle of 2021 ini kita usahakan untuk sudah offline di Juli lah kemungkinan ya. Tetapi mari kita lihat kemungkinan itu pasti tidak akan sama model pembelajaran yang offline, tetapi mungkin tidak sama dengan sebelum pandemi. Nah, mungkin ada comparison, ada campurannya antara offline online dan sebagainya. Bentuknya seperti apa? Nanti kita akan mengikuti. Nah, itu salah satunya ya di education. Kemudian di bisnis, internasional bisnis juga akan sama. Mungkin apakah dengan dengan digitalisasi online bisnis seperti ini itu akan memudahkan ya, betul-betul memudahkan sana sini. Apakah nanti pada saat sudah tidak ada pandemi lagi, digital bisnis itu akan menurun trennya atau justru juga akan mengalami peningkatan dan sebagainya. Nah, itulah menariknya ya. Jadi perubahan-perubahan teknologi itu kita sikapi dengan baik, dengan positif, dan kita semua optimistis ya. Kita semua optimis bahwa Indonesia menjadi lebih baik di 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya. Oke, saya kira itu mengakhiri yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan untuk ada diskusi kita buka lagi ya. Begitu Mas Irfan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi ya kita buka. Saya kembalikan ke MC-nya, silakan Mas. Iya Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Sumiati, SE MSI, yang telah memberikan materi pada siang hari ini tentang tema dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dan acara selanjutnya kita memasuki acara sesi diskusi bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman, peserta maupun adik-adik yang ingin bertanya terkait pemaparan materi yang diberikan oleh Bu Dr. Siti Sumiati, maupun secara langsung maupun tidak, maupun secara raise your hand ataupun di kolom chat. Nanti pertanyaan dari Bapak Ibu dan kawan-kawan serta teman-teman adik-adik akan kami bacakan.
Untuk sesi pertama dalam sesi diskusi ini, yaitu dengan kuota 3 orang, penanya untuk yang ingin bertanya, kami persilakan untuk sesi pertama ini. Nah, silakan siapa yang mau tanya siapa. Bentar ya Kak, foto sebentar ya. Boleh, silakan yang mau tanya. Ini dari Mas Agung, ada pertanyaan Ibu. Ya, boleh. Agung Mas AJR. Agung. Ini pertanyaannya tentang seberapa berpengaruhnya peraturan pemerintah Indonesia di saat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah yang bekerja di lapangan seperti pedagang, jasa transportasi, dan sebagainya. Mohon itu pertanyaan dari Bapak Mas Agung. Mas Agung terhadap pemaparan Ibu. Mohon waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Mas Agung, apa tuh fakultas apa Mas Agung? Hukum ya? Hukum. Nah, hukum ya. Saya tanya dulu sih, saya tanya ke Mas Agung dulu. Ya, Mas Agung, proses apa peraturan pemerintah ya. Kalau ini kan kalau tadi berarti dikaitkan ke ekonomi ya Mas ya. Kalau kondisi normal, ya katakan kondisi normal, bisa terlihat enggak bahwa begitu ada peraturan pemerintah, kemudian dampak dari peraturan pemerintah itu terhadap real di lapangan, kalau kondisinya normal, itu melalui lag berapa lama, Mas? For average ya, average rata-rata. Bisa enggak? Dari hukum bisa enggak kelihatan gitu enggak? Kurang tahu. Gimana? Jadi artinya gini, satu produk ya, produk hukum yang ditelurkannya, yang dimunculkan oleh satu pemerintah, ya oke, ini ada produk hukum, oke sekian. Kemudian untuk sampai ke masyarakat, ke end usernya ya, ke end user, ini kan ada processing time prosesnya, ada waktunya nih. Nah ini lag-nya dan lag-nya. Nah kalau misalnya ya dalam kurun waktu yang kalau kondisinya normal lah ya, tidak ada COVID-19, maka sebenarnya respon dari masyarakat untuk menerima apa ini peraturan-peraturan yang baru itu mungkin agak cepat. Kemudian responnya cepat dan mungkin tidak banyak gejolak gitu ya. Kalau ini adalah peraturan pemerintah yang memang mendukung ke masyarakat. Nah, seberapa cepatnya, kalau cepat saya belum bisa melihat ya. Tetapi begitu ada, kalau di COVID-19 itu kan berarti semuanya serba pengen cepat ya. Pengennya itu begitu ada peraturan bahwa oh ini loh kita dilarang impor ini ya, dilarang ekspor ini dan sebagainya, maka saat itu juga lah harus bisa terrealisir gitu ya. Nah ini mungkin masih ada waktu satu lag-nya, ada time lag-nya ya. Time lag itu adalah proses dari sosialisasi peraturan itu, kemudian disosialisasikan sampai masyarakat paham, kemudian sektor-sektor terkait, misalnya bisnis, jasa yang terkait, maka dia memahami, kemudian dia merespon, kan gitu, respon. Nah, responnya itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau misalnya ya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana pengalokasian ya dana langsung gitu, bantuan langsung lah ya. Kalau bantuan langsung, maka harusnya responnya kan cepat ya, memang harus respon cepat karena itu apa ya, kita harus langsung dipakai lah istilahnya gitu. Nah kalau dilihat di tahun 2020 saya kira
respon ya dari masyarakat ini sudah sangat bagus ya. Misalnya program bantuan langsung untuk masyarakat miskin atau apa dengan pembentukan ini, misalnya kalau langsung ya bisa melalui kartu-kartu itu ya, pembuatan kartu dan sebagainya itu. Jadi itu dari peraturan sampai ke teknisnya, kemudian sampai bagaimana itu bisa diimplementasikan ke masyarakat. Saya kira sudah kalau yang itu sudah dirasakan ya oleh masyarakat. Kemudian ada lagi dulu waktu kita kasus ada yang menganggur itu juga diberi solusi gitu kan. Nah, sehingga timbul apa? Pemerintah menerbitkan apa? Kartu yang prakerja itu ya. Nah, jadi nah itu pun juga sudah jalan. Kemudian ada juga untuk yang sudah bekerja ada beberapa inilah ya stimulan misalnya. Misalnya apa kemarin dalam berapa bulan itu dikasih ini dan itu kan sudah langsung cepat. Nah, kontribusinya seberapa besar? Ya, saya kira signifikan juga, signifikan untuk mensasar ke golongan-golongan tertentu yang memang yang memang memerlukan seperti itu. Dulu kita lihat ada awal-awal ya kita melihat bahwa untuk education maka kita ada solusi cepat untuk dana kuota itu loh Mas ya, kuota misalnya. Nah, peraturan oke untuk ini, kemudian sampai ke teknisnya, oke, maka setiap mahasiswa mendapat kuota dan itu kan juga jalan. Nah, itu dirasakan, gitu ya. Nah, jadi saya kira itu signifikan bisa berpengaruh terhadap masyarakat, gitu ya, berpengaruh positif, gitu. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan yang agak memerlukan waktu, misalnya kebijakan ketahanan pangan misalnya. Nah, ini kan ada prosesingnya mulai dari jangka pendek menengah ke jangka panjang. Nah, itu mungkin untuk sampai ke ini, sampai kita ketahanan pangan betul, nah itu mungkin jangkanya jangka panjang. Nah, itu efeknya juga mungkin akan dirasakan di jangka panjang. Seperti itu ya. It depend on the type of peraturannya itu sendiri ya, tipe peraturan itu sendiri untuk jangka panjang atau jangka pendek. Saya kira itu, Mas Agung. Gimana? Ya, Mas Agung, gimana? Udah jelas? Atau punya pendapat Pemaparan apa, Mas dari Agung? Saya pengen senang nih kalau dari lintas kan ya, lintas fakulti kan. Kalau dari sisi hukum itu gimana misalnya gitu. Saya pengen tahu juga. Kalau menurut saya peraturan pemerintah akhir-akhir ini ibaratnya menyusahkan UMKM seperti pedagang-pedagang yang tidak boleh berjualan, yang ada batas ada peraturan PPKM kemarin. Yang PPKM itu betul-betul nggak ada yang boleh jualan. Nah, dari situ makanya menurut saya sebenarnya peraturan pemerintah itu bisa juga mematikan perekonomian kalangan bawah. Padahal menurut saya COVID ini bisa dilawan dengan ekonomi yang baik. Semakin ekonominya turun, menurut saya semakin susah buat ngelawan COVID ini. Ya. Jadi itulah dampak buruknya menurut saya dari peraturan pemerintah Indonesia. Oke, Mas Agung ya betul. Jadi karena begini, persoalannya kenapa kok kita ini kemarin kan kita bilangnya ada krisis ekonomi ya, resesi gitu dan sebagainya. Nah, persoalannya yang sekarang ini is different with tahun 86, tahun 1986 ya, kemudian 1998 dan sebagainya. Lain karena faktor ekonomi yang dulu ya. Kalau sekarang ini krisis ini dimunculkan itu bukan dari sisi ekonomi tapi dari non ekonomi.
Nah, non ekonomi ternyata dari kesehatan, gitu kan, dari segi medical gitu. Nah, salah satu mungkin ini keputusan secara ini ya dari pemerintah bahwa penanganan itu adalah penanganan dari sisi kesehatan dulu kan. Nah, bagaimana masyarakat itu menjadi aman dulu. Yang dipentingkan itu dulu kan itu. Jadi bagaimana biar virus itu tidak menyebar dan sebagainya. Sehingga muncul ada pembatasan kegiatan masyarakat. Pertanyaannya pembatasan kegiatan masyarakat itu muncul karena apa? Ya karena biar tidak apa pada ketularan dan sebagainya gitu. Itu kan muncul dari situ. Non ekonomi gitu ya. Nah, tetapi dampaknya adalah kalau sudah pembatasan semuanya ya semua dibatasi semua. Kita aja mau makan nggak boleh kok, nggak boleh keluar kan gitu ya. Memang untuk sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan katakan dari kuliner tadi misalnya ya pasti terdampak. Semuanya pasti terdampak. Nah, mungkin yang apa pada saat itulah maka kalau kita sebut sebagai manajemen perubahan ya, memanage perubahan itu dengan sesuatu something new itu memang siapa yang cepat merespon perubahan yang ada itu yang survive gitu. Kalau memang kita mengandalkan bahwa kita harus yang ini kerumunan mungkin agak kita tunda dulu itu. Artinya memang agak mengalami imbasnya karena memang nggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak boleh itu loh, nggak boleh untuk berkerumun dan sebagainya. Kalau sudah suasana normal, saya kira nggak ada masalah, gitu ya. Jadi peraturan itu muncul, itu kan mesti ada karena ada latar belakangnya tertentu. Dan itu akan berdampak. Nah, kemudian kan solusinya gimana kan gitu. Maka solusinya adalah memang mengenalkan sosialisasi betul bahwa kita mempunyai beragam cara loh untuk memasarkan produk itu. Maka penyuluhan atau sosialisasi bahwa UMKM itu juga harus dikenalkan dengan digital bisnis ya, walaupun yang sangat simpel misalnya itu juga it's okay, itu juga bagus gitu. Nah, karena itu akan merubah ya. Maka yang paling gampang sekarang ini adalah udah gini aja, kita tetap jualan tetapi nggak ketemu langsung sama pembelinya ya, gimana caranya? Nah, gitu kan. Sehingga muncul oke lah UMKM ini Anda jualannya ya masukkan ke online itu, misalnya ke Grab, apa Gojek, apa media-media sosial yang lain gitu. Nah, itu adalah salah satu solusinya, misalnya gitu. Sampai melihat kondisi aman. Saya kira kalau kondisi aman itu pasti akan keran itu akan dibuka lagi. Nah, tapi itu pada saat itu ditutup memang ya kerasa betul. Sama di education juga sama, di pendidikan juga sama. Kita begitu dulu tidak ketemu mahasiswa, gitu kan? Untuk anak-anak yang mahasiswa yang semester 1, 2, kita belum pernah bertemu face to face sama sekali gitu ya. Nah, ini juga suatu perubahan, tetapi semakin dalam 1 tahun ini saya kira mereka sudah saling menyesuaikan. Gitu ya, Mas Agung ya. Terima kasih Mas Agung. Jadi memang itu kondisi di lapangannya memang seperti itu ya Mas ya. Memang kita harus ya sabar gitu. Makanya penanganan kesehatan itu yang memang tadi dana untuk yang pemulihan ekonomi memang agak besar gitu ya, karena memang bicaranya belum cepat ya enggak terlalu kita menyebar lagi lah gitu. Oke, terima kasih Mas Agung, pertanyaannya bagus ya. Thank you. We have a different perception ya, artinya dari persepsi yang berbeda dari hukum. Oke, ada lagi? Ada lagi Ibu, ini pertanyaan dari Dwi Puspita Ningrum. Mbak Dwi Puspita Ningrum bertanya, apakah sektor oil dan gas masuk ke dalam potensial loser atau potensial winner, karena tadi saat pemaparan sektor tersebut berada di tengah-tengah dari kedua potensial tersebut. Pertanyaan dari
Dwi Puspitaning Iya. Ibu. Nah, Monggo jadi Ibu. Mbak, ya. Waktu dan tempat kami Jadi, persilahkan untuk menjawab. oke. Terima kasih. Ini ya Mbak ya, tadi oil and gas ya. Ini bisa dua-duanya Mbak. Jadi begini. Potensial loser itu untuk gas itu adalah karena kita juga mengimpor ya BBM. Kita itu mengimpor BBM ya. Kemudian sebentar, saya mau izin dulu sebentar ya. Saya tak sebentar. 2 menit ya. Ada sesuatu. Ya, sebentar. Ibu. Siap, Bu. Nah, inilah ibu-ibu ya. Ibu ada gangguan di rumah. Tidak apa-apa. Mbak Dwi Puspita, tadi pertanyaannya di tengah-tengah ini ya Mbak ya. Bisa dua-duanya Mbak, bisa loser, bisa winner. Sebagaimana kita ketahui ya, di Indonesia kita ini penghasil minyak gitu ya. Tetapi kita lihat kalau seperti CPU gitu ya, minyak mentahnya ya, minyak mentah itu kebanyakan adalah minyak mentah Indonesia, kemudian diekspor keluar, kemudian diolah di luar negeri, dikembalikan ke Indonesia dalam bentuk apa? Final product kan? Final product. Jadi kita itu mengekspor bahan mentah, minyak. Kemudian karena di macam-macam kan di sana dikasih teknologi baru di sana, kemudian dipasarkan lagi ke Indonesia, gitu. Menjadi final product. Nah, ini kalau yang loser itu yang mana ya? Karena impornya itu kan. Artinya produk-produk yang kita ketergantungan dengan impornya di stop dulu dan sebagainya kita loser. Kemudian maka kadang-kadang terjadi beberapa di SPBU itu terjadi bukan kelangkaan ya, tidak ada. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ini ya, ini memang kita harus hati-hati ya. Maka untuk jangka panjangnya memang kita harus apa? Kita harus menyediakan alternatif energi selain dari oil and gas gitu ya, secara yang tapi yang bisa di renewable gitu ya. Nah, potensial winnernya adalah tadi karena kita ini penghasil minyak itu kalau permintaannya itu masih apa ya? Sangat tinggi di dunia juga sangat tinggi begitu. Maka ini juga kemungkinan kita akan memperoleh penghasilan yang lebih gitu. Artinya kebutuhan dari luar negeri juga akan meminta semakin banyak ke Indonesia begitu. Nah ini potensial winner jelas. Gitu ya Mbak ya. Jadi ini perbedaan antara bagaimana proses ini sebenarnya kalau kita di ekonomi itu namanya proses supply chain ya. Supply chain itu pergerakan distribusi barang mulai dari bahan baku, kemudian ke pabrik dan sebagainya sampai ke resellers, kemudian ke agen dan sebagainya sampai ke end usernya. Jadi prosesnya ya, proses supply chain, rantai supply-nya itu mengalami perubahan gitu ya. Nah, ada yang potential loser dan winner. Saya kira itu, Mbak Dwi. Ada lagi Mas Irfan? Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mas Wahyu Fernando Putra. Mas Wahyu, ya. Fernando Putra, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bu. Ya, apa Mas? Ini bertanya tentang berkenan dengan COVID dan perekonomian, tentunya sangat saling mempengaruhi. Bagaimana cara agar
para pedagang, pembisnis, maupun para pekerja lainnya pekerja lainnya dapat mencukupi kebutuhan yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan yang masih terkendala. Bahkan banyak yang mengalami PHK dari perusahaan. Dengan keadaan perekonomian Indonesia yang dibilang bermasalah, selain melakukan utang ke negara lain, apa begitu Bu pertanyaannya? Cara lainnya ya. Oke. Jadi secara umum pandemi ini tidak banyak berlaku di Indonesia aja loh ya. Seluruh negara, hampir seluruh negara itu mengalami dampaknya lah, berdampak semuanya. Bahkan tadi saya sebutkan ya, bahkan di negara Singapura itu dia terdampak luar biasa loh. Jadi bahkan wah ini bahaya juga gitu loh. Kenapa? Karena mereka yang misalnya suatu negara itu mengandalkan ya dari tourism atau self crisis yang dari luar yang mengandalkan orang-orang datang dan sebagainya. Kalau itu sudah di stop, itu sudah stop loh. Stop itu kan tidak hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana? Mulai dari yang ada di bandaranya, connecting untuk flight-nya, kemudian di situ paket-paket turisnya, kemudian yang berada di sektor pariwisatanya sendiri, kemudian ada itu juga tenaga kerja dari situ. Kemudian mulai dari kulinernya, kemudian mulai dari shopping-shoppingnya dan sebagainya, dan beberapa penyangga pariwisata itu juga terdampak. Nah di Indonesia saya kira juga sama, bahwa begitu ada shock ya di ekonomi itu shock, itu non ekonomi shock ya, maka akan terjadi penurunan aktiviti di ekonomi. Ya mulai dari bisnis, kemudian tadi yang UMKM, yang pengusaha-pengusaha besar pun itu juga akan mengalami penurunan omset. Itu semua itu normal in business ya. Nah, tetapi tinggal kita ini mensikapinya. Kalau ini ya semangatnya pengusaha itu ciri-cirinya adalah risk lover, pecinta risiko. Katakan. Nah, pada saat pandemi seperti ini sebenarnya inilah risiko gitu ya, risiko. And then what's next gitu. Kemudian apa? Maka kalau kita berpositif thinking, maka bagi perusahaan lah, katakan bagi perusahaan, maka pandemi ini adalah masa untuk cooling down, kemudian akan merapatkan betul barisannya. Oke, ini ada sesuatu sampai maka kita akan coba istilahnya kalau kita ya muhasabah gitu ya, muhasabah ke diri kita sendiri. Oh, perusahaan ini mau apa, apakah kita tetap strateginya akan seperti ini, tradisional market, cara tradisional, atau kita harus moving menuju ke digitalisasi, apakah kita mix antara tradisional dan digitalisasi dan sebagainya. Itu adalah cara-cara muhasabah ya dari suatu perusahaan menghadapi risiko semacam ini. Ini katakan risiko dan di dunia pengusaha itu is normal karena dia risk lover, gitu, pencinta risiko. Kemudian, nah maka masa-masa yang tidak menguntungkan ini bagi dia malah justru adalah bisa membuat kira-kira posisi saya mau di mana ya, mengatur posisi, mengatur rencana, planning ke depan, kemudian alternatif produk dan jasa yang mau dihasilkan, kemudian bagaimana menguatkan kembali ya dari sisi manajemen human resources-nya, MSDM-nya, maka ini kesempatan emas bagi perusahaan seperti itu. Even efeknya adalah mungkin ada beberapa yang berdampak langsung, misalnya untuk saat ini memang
belum bisa bergabung dulu misalnya ya. Tetapi perusahaan itu mempunyai sesuatu aturan. Artinya mesti tidak langsung hilang-hilang gitu ya. Artinya dia pasti akan, oh ini nanti kalau kondisinya aman, oke kita catat siapa tadi yang sudah tidak aktif, maka kalau ada kondisi aman, maka mereka lah yang pertama akan kita hubungi, gitu ya, karena sudah tahu kinerjanya dan sebagainya. Saya kira itu bisa. Nah, kemudian untuk yang bisnis kecil misalnya, yang bisnis kecil ini sebenarnya orang tadi ya modal dasar ya dari orang Indonesia adalah dia super kreatif. Creativity itu akan menyebabkan timbulnya ide-ide model bisnis baru yang mungkin sebelumnya memang tidak terfikirkan. Nah, model bisnis baru ini memang yang paling agak ngetren, yang booming itu adalah mereka yang memblend model bisnisnya dengan digitalisasi. Bisnis tradisional plus digitalisasi itu memang salah satu solusi. Nah, piye carane? Piye carane karena bisnis kan berarti dia produsen atau dia penjual ya. Penjual itu piye carane bisa ketemu konsumen, pembeli tetapi tidak secara langsung. Mudah gitu. Nah, itu bisa di breakdown sendiri oleh masing-masing pengusaha piye caranya, bagaimana caranya. Itu kalau usahanya adalah langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau misalnya usaha itu adalah usaha yang yang berkaitan dengan luar negeri tadi, itu pasti akan melihat dulu apa peraturan negeri ekspor impornya baik seperti apa misalnya ke luar negeri ya. Kemudian potensi di luar negerinya itu seperti apa? Memang dia memungkinkan untuk kita teruskan atau tidak, atau kita harus cari yang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah strategi manajemen yang berkaitan dengan international marketing atau international business marketing, misalnya gitu ya. Kemudian itu kalau yang berkaitan dengan kita sudah di luar negeri. Kemudian kalau kita misalnya berkaitan dengan input, produk-produk kita adalah produk input, maka hal ini pasti akan terjadi kita harus melihat kembali, istilahnya itu muhasabah, yang paling cocok itu muhasabah. Kita masing-masing itu muhasabah gitu. Kira-kira apakah saya mau berhenti? Ya sudah, kalau Anda putuskan untuk berhenti ya berarti Anda cari yang lain gitu. Tapi kalau mau survive ya mesti harus berubah gitu, kan gitu. Kalau nanti menurun omsetnya ya memang menurun, semuanya menurun gitu. Jadi caranya begitu. Tetapi piye caranya ya? Kalau ini menurun pasti ada sesuatu yang naik kok gitu. Kalau begini. Kalau Anda di Semarang ya, misalnya saya berada di Telogosari Semarang. Bakul-bakul gitu ya, bakul-bakul atau ini yang apa itu yang jualan baju-baju di pinggir-pinggir itu loh, sandal-sandal, sepatu kayak gitu kan, yang di pinggir-pinggir itu ya jalan terus gitu. Ya ada yang beli itu, ya ada jual, ya ada yang beli. Kok ya tetap ada ya gitu. Nah, itu mungkin memang mentalnya memang sudah oke lah, tidak apa-apa, tetapi dia mesti punya sesuatu yang kalau ini menurun tidak apa-apa menurun, tetapi memang harus jalan, harus kuat, harus survive caranya gitu. Nah, mungkin kalau ditambah dengan digitalisasi bisnis model, maka dia akan punya penghasilan dari berbagai sumber. Nah, gitu toh. Ini tradisional yang mau direct to consumer, kemudian ada yang memang betul-betul kita coba untuk atau kita bergabung, harus dengan apa dan sebagainya lah. Tambah dengan digitalisasi. Saya kira itu, Mas Wahyu, gimana Mas Wahyu? Atau mungkin Anda punya pendapat yang lain, Mas Wahyu, mana tuh? Enggak. Itu ya, itu jawaban saya. Ya, ada lagi? Gimana?
Mas Irfan? Enggak. Mas Wahyu? Ya, saya kira untuk Mas Wahyu cukup. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Dr. Siti Sumiati dan nanya pada sesi diskusi. Kita lanjut ke sesi diskusi pada bagian kedua. Ibu. Ini Mas Wahyu juga Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Gimana? Ini nunggu dulu atau gimana? Saya kok yang terakhir-terakhir kok kurang jelas ya. Oke, Mas. Ibu mohon maaf, mungkin Mas Irfan terganggu sama sinyal. Nah, apa Mbak tadi yang sama saya yang terakhir tadi kok jelas yang selesai? Ini Bu masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Oke. Silakan, boleh anak-anak yang mau tanya langsung boleh, langsung aja tidak apa-apa siapa. Kemudian ini Bu ada yang bertanya. Mohon maaf Bu, sinyalnya tadi trouble. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ada yang tanya Mbak? Oke. Mbak Vanessa, coba. Ada Bu, dari Sarah Hilalia. Ya, Mbak Sarah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, guna mengurangi kontak fisik dalam upaya menekan potensi penularan COVID-19, sekaligus sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian negara, seperti yang Ibu sampaikan ketika pemaparan materi tadi, bahwa bisnis digital atau informasi and communication sektor menjadi salah satu sektor terbaik yang menjadi solusi upaya pemulihan angka perekonomian. Atas hal tersebut, sekiranya apa saja wujud kontribusi yang bisa kami berikan dan kami lakukan sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kondisi perekonomian negara dalam era new normal ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya. It's good question ya. Jadi tadi kan kita sebut bahwa sektor apa tadi? Sektor apa nih? Information and communication ya. Itu adalah salah satu yang memang dia tinggi. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa ya atau konsumen lah gitu ya untuk memberi kontribusi kepada masyarakat untuk pertumbuhan gitu ya Mbak ya. Jadi oke. Jawabannya satu. Yuk belanja yuk gitu. Jawabannya gitu. Yuk belanja. Nah, tadi gini. Jadi kuncinya adalah belanja. Belanja sebanyak mungkin. Karena tadi di awal tadi bahwa GDP turun dan sebagainya itu, maka pemerintah itu mencoba untuk meningkatkan ya potensi belanja baik masyarakat maupun pemerintah gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya yang kalau belanja berkaitan dengan information and communication itu artinya satu ya, nanti saya kaitkan dengan BBI tadi, bangga buatan Indonesia. Maka caranya adalah kita sukseskan betul bahwa mari kita belanja produk Indonesia ya, bangga buatan produk Indonesia yang itu notabene dihasilkan oleh katakanlah UMKM dan sebagainya.
Kemudian kalau memang tidak kontak langsung ya berarti secara online, gitu ya, secara online. Yang di online apa yang ada Republik Indonesia silakan dibeli, gitu ya, itu satu. Yang kemudian yang kedua, membeli itu sebenarnya konsepnya kan kalau saya ajarkan di pengantar ekonomi, membeli konsep apa itu menambah konsumsi itu bukan berarti hambur-hamburin uang tuh enggak, adalah bahwa saat inilah kita saatnya untuk berbagi for everyone gitu ya. Maka inilah saatnya kita yang berkelebihan ini memberikan konsumsi lebih kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Maka apa? Modelnya apa? Modelnya ya banyak tetangga-tetangga kanan kiri yang terdampak COVID. Nah, kemudian kita ngapain? Ya nggak usah diam, ya kita gerak. Geraknya apa? Ya macam-macam tadi. Entah bantuan sosial, apa-apa, sembako, dan sebagainya ke kanan kiri dulu deh. Tetangga kanan kiri dulu dipenuhi dulu. Ya. Jadi istilahnya kalau dalam agama kan, kita itu makannya kenyang-kenyang, tapi jangan sampai tetangga kanan kiri itu lapar, kan gitu. Nah, mana yang mungkin ada yang single parent di sana, kemudian ada yang anak yatim di sana, di sini. Nah, inilah kerangka untuk bagaimana kita meningkatkan konsumsi, not only for ourselves, but to everyone who need it. Memang untuk orang-orang yang membutuhkan, gitu. Ada 8 golongan kalau yang di agama Islam kan. Nah, 8 golongan ini siapa lah cari yang di dekat-dekat kita dulu atau kita mau nyebar ke seluruh Indonesia misalnya. Itu boleh. Konsepnya berbasis sodako. Konsumsi berbasis sodako. Itu artinya mungkin kita bisa mengkoordinir ya, mengkoordinir dari apa teman-teman atau dari siapapun yang mungkin ada kelebihan dan sebagainya, kita koordinir, kemudian kita rubah lagi menjadi konsumsi, tetapi konsumsi itu akan dibagikan lagi ke kaum duafa, kaum anak yatim, siapa-siapa yang 8 golongan itu. Nah, itu jadi salah satu caranya. Itu kalau dalam skala nasional, ya itu akan meningkatkan konsumsi nasional. Ya, konsumsi nasional ya belanja nasional. Nah, itu ya, belanja nasional berbasis sodako. Itu satu. Yang paling gampang kemarin ini, pada saat kita banjir ini ya, banjir Semarang nih, kemarin banjir ya, maka yang dilakukan apa? Ada beberapa mahasiswa yang banyak yang terjebak atau dibendung itu. Nah, pada saat itulah maka sudah bisa makan dan sebagainya, maka perlu bantuan dan sebagainya mesti harus masuk di situ. Nah, itu kontribusi kita bisa seperti itu. Itu kalau dalam skala yang kecil seperti itu. Untuk skala yang agak besar, misalnya, maka kita bisa memberikan model-model apa ya, penyuluhan atau apa. Kita bantu, kita dampingi lah ya UMKM itu. Secara bagaimana ada berkelompok dan sebagainya bisa, atau bagaimana mengarahkan bahwa memberi sosialisasi. Seperti KKN yang di sini ya, KKN tematik ini kan sebenarnya poster-poster yang ditempelin itu ya Mbak ya, Mbak Mas, itu sebenarnya bukan terbatas pada bagaimana kita menangani COVID itu enggak. Tetapi bagaimana mensosialisasikan program-program ekonomi ya. Silakan misalnya Bapak Ibu yang mempunyai misalnya potensi untuk di bidang kuliner, silakan untuk masuk di kelas saya gratis misalnya apa-apa, atau dijalurkan kemana. Jadi informasi poster itu tapi berkaitan dengan apa? Sosialisasi bahwa kita itu punya program-program, pemerintah itu punya program-program untuk mendigitalisasikan ya masyarakat, terutama bisnismen yang dalam skala mikro, small, medium enterprises gitu. Itu bisa. Jadi jadi mensosialisasi program pemerintah. Oke, ini ada pemerintah membuat program bantuan langsung. Silakan kalau misalnya Anda punya kesulitan, kita bisa bantu siap, misalnya apa-apalah gitu ya.
Itu macam-macam bentuknya seperti itu, sehingga masyarakat mempunyai alternatif solusi, diajak untuk istilahnya berpikir betul, berkreasi. Enggak boleh kita menyerah gitu ya, menyerah dengan kondisi ini kemudian selesai udah enggak bisa, harus gerak caranya gitu. Tuh, itu ya Mbak Sarah ya. Nah, paling tidak itu kalau kita sudah bergerak dengan dengan activity, kemudian dengan lisan, kalau tidak ya yang terakhir adalah dengan apa Mbak? Dengan doa. Kita doakan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, selesai, dan kita menjalani hidup new normal yang baru, kemudian mudah-mudahan ilmunya selama kita ini cooling down ini kita menjadi istilahnya apa? orang yang mundur selangkah kayak anak panah itu ya, kita mau memanah, maka kita akan tarik anak panah itu ke belakang seolah-olah kita mundur, tapi kita akan mencoba untuk melesat ke depan menjadi lompatan yang lebih tinggi, yang lebih jauh lagi, lebih kuat lagi, lebih survive lagi, seperti itu. Nah, kalau kita mahasiswa gimana caranya? Macam-macam ya tadi. Kalau mau lesan apa? Ya boleh, Anda boleh membuat pikiran Anda dinarasikan, kemudian dipublish ke koran, ke surat kabar, atau lain sebagainya. Itu juga bisa. Itu kontribusinya. Atau membuat suatu online discussion seperti ini, itu juga bisa. Kemudian hasilnya bisa dipublishkan, dan sebagainya. Jadi berbagai macam cara. Yang jelas kreativitinya itu harus muncul. Begitu Mbak Sarah, dan bisa menjawab ya. Thank you for your question. Okay. Ada lagi? Tidak ada Bu. Oke ya, kalau tidak ada kita tutup ya Mas ya, tak anukan ya. Tak sarikan dulu ya. Oke. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya anak-anaknya tadi dari penjelasan saya, kemudian ada diskusi yang saya kira sangat bagus, menarik, bahwa walaupun kita berbeda berbagai disiplin ilmu, tetapi untuk satu masalah yang sama kita bisa menyelesaikan, sebenarnya bisa memberi kontribusi ya untuk bagaimana Indonesia itu menjadi lebih baik. Kalau kita bilang Indonesia bisa, maka Indonesia jauh lebih bisa gitu ya. Indonesia harus bisa banget gitu ya. Insya Allah. Amin. Itu semangat kita di tahun 2021 untuk dan tahunnya seterusnya. Nah, maka walaupun dampak pandemi ini ke perekonomian Indonesia itu terasa, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus optimis. Pasti ada beberapa perubahan yang harus dilakukan, baik itu untuk pelaku-pelaku ekonomi secara langsung di grassroots, ataupun untuk semua stakeholder sampai ke government policy. Mesti ada beberapa perubahan, ada beberapa adjustment yang dilakukan yang mungkin belum atau tidak dilakukan dulu sebelum ada COVID ini. Maka penyesuaian ini membutuhkan waktu. Siapa yang lebih cepat merespon perubahan, ya, maka dia akan menjadi survive, lebih cepat survive. Kalau lebih cepat survive, maka istilahnya kita bisa membaca situasi dengan lebih cepat, menyesuaikan situasi lebih cepat. Kita bisa mengontrol situasi. Jadi kita bisa menjadi leadernya, gitu ya, bisa menjadi pemimpinnya. Siapa yang lebih inovasi itu, salah satu cirinya adalah fast respon, cepat respon. Siapa yang lebih dulu bergerak, ya, kemudian dia yang lebih dulu menguasai. Itulah, itu yang inovasi itu seperti itu. Kalau kita yang followernya, yang mengikut, maka aspek katakan profitability-nya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan leadernya. Pasti yang lebih banyak itu leadernya. Maka we want to be a leader dimanapun berada, sebetulnya dimanapun berada, gitu ya. Kalau kita
pastikan itu. Nah, dengan kemampuan apapun yang kita miliki, kalau kita bisa mengakses dengan pelaku-pelaku itu, silakan. Nah, berikan sosialisasi, berikan macam-macam ya, dukungan lah, supporting, bahwa ayo kita berubah, mesti kita harus berubah. Saya kira itu ya Mas Irfan ya. Terima kasih ya Nana untuk perhatiannya, seluruh partisipan. Saya kira ini kita masih agak bertahan ya yang 37 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Terima kasih untuk tim KKN nih 230 yang sudah memfasilitasi ya di webinar kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih partisipan semuanya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Oke ya, langsung ditutup ya. Oke, nanti boleh silakan keluar. Oke ya Mas ya, berarti ini sudah ya. Saya live ya ini ya. Saya stop. Gimana? Oh. Ibu mohon maaf, Mas Irfannya mungkin lagi ada kegiatan lain sehingga belum sempat menutup kegiatannya. Saya izin menutup ya Bu. Ya Mbak Vanessa, silakan. Terima kasih untuk Ibu Dr. Siti Sumiati SEMSI selaku dosen pembimbing lapangan kita sekaligus sebagai narasumber pada webinar hari ini dengan tema dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktunya untuk webinar hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini dalam acara webinar hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja oleh kelompok kami dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan lainnya. Saya tutup acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa didokumentasi ya Mbak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Sukses selalu ya. Untuk kelompok 230. Tinggal satu lagi putaran webinar lagi nih. Ya, siap ya. Terima kasih seluruh partisipan, anak-anak semua ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Iya Bu.